A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu da ila yaumil qiyamah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, amma ba'd. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah yang banyak memberikan kita nikmat. Mudah-mudahan kita dimudahkan untuk menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan. Sehingga dengan itu semua kita berdoa kepada Allah agar Allah juga menambah kualitas dan kuantitas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, seperti biasa mengawali tausiah pada subuh kali ini, mengambil berkah ilmu yang Allah berikan kepada kita. Kita mulai dengan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah tema pagi ini kita masih melanjutkan materi di pertemuan sebelumnya tentang al-akhta, ya. Akhta yaqa'u fihal azwaj, kesalahan-kesalahan yang banyak dilakukan para suami dalam berumah tangga. Beberapa diantaranya sudah kita sampaikan. Yang pertama kemarin, kesalahan suami yang banyak dilakukan dalam berumah tangga ketika suami ringan tangan kepada istrinya, hobi mukul istri. Walaupun memukul boleh dalam Islam, ya. Di siwah ta'liq terkait dengan memukul itu ada di poin nomor 3. Jika suami menyakiti jasmani istri. Nah, itu kalau secara hukum negara sudah cukup alasan istri menggugat cerai suaminya ke pengadilan agama. Jadi jangan sampai kita melakukan itu. Di dalam Islam dibolehkan memukul, tetapi ada SOP-nya, ada aturannya, dan ada sebabnya, ya. Tidak boleh sembarangan, ya. Di antaranya adalah pukulan di dalam Islam karena kedurhakaan istri. Kalau dia belum durhaka, tidak boleh mukul. Ya, baik durhaka kepada Allah maupun durhaka kepada suaminya. Karena kedurhakaan seorang istri itu ada dua jenis. Bisa jadi sama kita dia tidak durhaka, sama Allah dia durhaka. Itu bahkan lebih berbahaya. Kalau dia durhaka sama kita tapi tidak durhaka sama Allah, terkadang masih bisa kita maafkan. Tapi kalau urusannya kedurhakaan kepada Allah, itu tidak bisa ditoleransi lagi, Pak. Yang kedua, pukulan dalam Islam itu harus dilakukan setelah kita memberikan nasihat dulu dan memberikan sanksi secara sosial. Kalau belum apa-apa langsung mukul, tidak boleh. Yang ketiga, tidak boleh pukulan itu, harus berhenti memukul kalau dia sudah taat kepada kita dan berubah. Jangan sampai dia sudah berubah, lagilah kita mukul. Kemudian berikutnya, pukulan tidak boleh ke wajah. Wajah ke atas itu, leher ke atas ini nggak boleh dipukul. Leher ke atas. Mau sama istri, mau sama anak, mau sama murid, sama siapapun, nggak boleh mukul leher ke atas gitu.
Kemudian yang berikutnya, tidak boleh pukulan tadi niatnya menyakiti. Niatnya adalah mendidik. Kalau bahasa Arabnya ta'dib, bukan ta'zib. Itu bedanya tipis, satu pakai zal, satu pakai dal. Kalau ta'dib, mendidik, dan itu insya Allah tidak akan menyakiti. Tapi kalau niatnya ta'zib, nah itu yang biasa terkadang ada bekas dan seterusnya. Nah ini aturan memukul, kesalahan yang paling banyak ya. Saya ulang lagi supaya kita ingat, agar kesalahan ini tidak terjadi dalam rumah tangga kita. Jangan sampai kita mukul istri. Dan saya rasa di sini insya Allah ada para suami yang tidak pernah mukul istrinya insya Allah. Kalau nengok wajahnya, alhamdulillah di sini orang-orang baik semua. Ya. Yang kedua, kesalahan yang mendasar yang banyak dilakukan para suami kepada istrinya ketika dia tidak mau menafkahi istrinya atau pelit sama istri. Bisa jadi dia menafkahi, tapi nafkah yang dia berikan kepada istrinya kurang atau pas-pasan. Nah ini juga tidak diperbolehkan di dalam Islam. Ini yang terkadang sering menyebabkan masalah dalam berumah tangga. Walaupun di At-Tolak ayat ke-7 Allah mengatakan liyunfik dzu sa'atin min sa'atih, hendaklah yang lapang rezekinya banyak beri duit kayak bini ya. Wa man qudira alaihi rizqu falyunfik mimma atahu Allah. Tapi kalau rezekinya pas-pasan kata Allah ala qadril istita'ah, semampunya kita. Tapi jangan sampai penghasilan besar 20, 30, 40 juta mereka bini hanya 100-200 ribu. Nah, itu gak cocok ya. Tapi kalau penghasilan kita tidak seberapa, nah ya menyesuaikanlah ya. Berikutnya kesalahan para suami dalam berumah tangga yang ketiga, yang dulu sudah kita bahas, ketika suami tidak menerima istri salah. Dia menganggap istrinya tidak boleh salah. Dia lupa kalau istrinya manusia, sebagaimana dia juga manusia. Manusia biasa, jamaah yang dimuliakan Allah, tidak mungkin gak punya salah. Siapapun kita, jangankan manusia biasa, para ustadz, para kiai, para habaib, saya sering mengatakan tanpa bermaksud merendahkan mereka, mereka juga manusia biasa, punya salah. Dan ingat, dalam berumah tangga, kita suami bukan nabi yang tidak mungkin tidak punya kesalahan. Istri kita pun bukan malaikat yang tidak mungkin tidak punya kesalahan. Pasti punya kesalahan. Nah, kesalahan para suami ketika dia menganggap istrinya nggak boleh salah. Pun sama, istri juga sama salah nih ketika menganggap suaminya tidak boleh salah. Nah, ini jangan sampai terjadi pada kita ya. Jadi ketika istri kita salah, kita harus memakluminya. Dia manusia yang bisa jadi punya salah, dan disitulah kita mesti saling memaafkan ya. Kemudian berikutnya yang keempat kemarin, kesalahan para suami dalam berumah tangga, dia tidak bergaul, bermuamalah dengan istrinya dengan cara yang baik. Terkadang dia kasar, ngomongnya kasar, tapi dia pengen bininya ngomongnya lemah lembut. Ini nggak cocoknya kita. Kita pengen istri kita lemah lembut sama kita, kita sendiri kasar sama dia. Kita pengen istri kita kemana-mana izin dengan kita, kita aja kemana-mana jarang ngabarin dia. Harusnya kan ada timbal balik. Istri pun kalau kita kemana-mana bekerja, dia mesti tahu. Kalau kecuali tempat kerjanya di satu tempat ya. Tapi kalau ya kayak kami, maaf ya, penyuluh misalkan, kan pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, ngajar dari satu tempat ke tempat yang lain, istri mesti tahu supaya dia tenang. Oh, suaminya kemana saja. Tapi kadang kita sering lupa. Kalau bahasa pepatahnya, kita hanya pandai menuntut hak tapi tak pandai menunaikan kewajiban. Nah, ini jangan sampai kita lakukan ya. Sebagaimana juga kadang kita sering salah minta istri berhias untuk kita, kita sendiri jarang berhias untuk dia. Kita pengen istri kita cantik,
Tapi kadang kita bulu hidung sekaput. Jadi ayo berhias untuk istri kita, ya. Perhatikan penampilan baju, ya. Saya sering mengatakan baju kita tuh mesti rapi, mesti warnanya sesuai kalau jalan sama istri itu. Mesti membuat istri kita bangga dengan kita. Kita pengen istri kita cantik, istri kita pun di hati kecilnya pengen suaminya ganteng. Bila perlu rutin rawat tuh rambut, melah uban, bila perlu warnai. Dulu pernah kita bahas terkait dengan uban. Kita kalau punya rambut uban itu, kata Nabi, sunnahnya diwarnai. Apa hikmahnya? Kalau banyak hikmahnya. Pertama, kalau suami rambutnya diwarnai dari uban ke warna apa misalkan, kalau warna hitam nanti ada ikhtilaf. Warna hitam Imam Syafi'i tidak membolehkan, ya. Tapi ulama yang lain membolehkan. Kalau warna selain warna hitam, nah ulama sepakat itu hukumnya sunnah. Hikmah pertama mewarnai rambut itu menambah semangat kita dalam bekerja dan beribadah. Kalau rambut kita uban, apalagi kami yang umurnya masih 40 ke bawah nih, rambutlah uban, bawaannya nak mati ya Sang. Bekerja itu kurang semangat. Tapi ketika rambut warna hitam, energik kita bekerja, Pak. Hikmah yang kedua, membahagiakan istri. Istri kita lagi cikar, kita rambut lah ngepui uban. Istri kita malu kadang, bisa jadi. Nah, ini hikmahnya, ya. Jadi ayo, saya mengajak kita semua, para suami yang soleh, suami yang baik, bergaulah kita dengan istri. Jangan kita hanya pandai menuntut hak, tapi kita tak pandai menunaikan kewajiban. Dulu pernah saya sampaikan, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ketika beliau ditanya oleh seorang sahabat dan para tabi'in, kenapa beliau sering sekali menghias diri beliau. Kata beliau, sebagaimana saya pengen istri saya cantik dan berhias untuk saya pun harus melakukan yang sama kepada istri saya, kata Abdullah bin Abbas. Yang kelima, nah ini kita masuk tema yang baru. Kesalahan para suami dalam berumah tangga berikutnya adalah adamu ta'limu zaujatahu umur dinuha. Ketika suami tidak mendidik istrinya dalam urusan agama, dan ketika suami hanya peduli pada urusan dunia istrinya, tidak peduli pada urusan akhirat istrinya, ini salah, Pak. Ingat, kita nakhoda dalam berumah tangga. Nakhoda itu yang paling bertanggung jawab terhadap perjalanan sebuah bahtera. Dan nanti yang akan ditanya oleh Allah terkait dengan pernikahan kita bukan istri, suami. Nakhoda mesti punya ilmu supaya dia bisa mau dibawa kemana tuh bahteranya. Nah, kita suami juga sama, harus punya ilmu. Dulu pernah saya sampaikan, ada Syekh Muhammad Hassan dalam kitabnya Al-Huquq Al-Islamiyah. Ketika beliau ditanya, apa hak pertama dan yang paling utama istri? Beliau mengatakan, bukan nafkah. Bukan nafkah zahir, materi, bukan. Itu urutan kesekian, kata beliau. Yang pertama adalah dibimbing dalam ketaatan kepada Allah. Diajarkan urusan-urusan agama. Nah, ini tidak mungkin kita bisa lakukan kalau kita tidak punya ilmu. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah, wahai para suami, duduklah di majelis ilmu. Cari majelis-majelis yang bisa menambah pemahaman agama kita. Cari orang-orang yang bisa mengarahkan kita kepada kebaikan. Karena menjadi suami itu butuh ilmu. Kalau di Kementerian Agama, di KUA itu kan ada suscatin namanya, kursus calon pengantin. Tapi itu walaupun formalitas, tapi paling tidak ini harus menyadarkan para calon pengantin itu, belajar itu, menjadi suami itu nggak cukup hanya modal semangat, butuh ilmu. Sebagaimana kita beragama, tidak boleh hanya modal semangat. Kita beragama butuh ilmu.
Jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi ayo kita ajarkan istri kita dalam urusan-urusan beragama. Suatu ketika Nabi pernah berwasiat dan bersabda kepada para sahabat, hendaklah kalian, kata Nabi, punya 3 hal. Liyattakhidh minkum, atau liyattakhidh ahadukum, kata Nabi dalam riwayat yang lain. Pertama, qalban syakira, hati yang pandai bersyukur, hati yang merasa cukup dengan nikmat Allah. Itu hati yang pandai bersyukur, hati yang ridho dengan pemberian Allah, hati yang meyakini semua nikmat itu dari Allah. Itu yang disebut hati yang pandai bersyukur. Yang kedua, kata Nabi, walisanan dzakira, hendaklah pula kalian punya lisan yang senantiasa berzikir, yang basah oleh zikrullah, termasuk dalam hal ini tilawatul Quran. Lisan kita itu jangan basah oleh hal-hal yang tidak bermanfaat, tapi mesti basah oleh hal-hal yang bisa mendekatkan kita kepada Allah. Dan yang ketiga, ini yang menarik, wa zaujatan mu'minah tu'inuhu ala amril akhirah, hendaklah kalian, kalau ini para suami, punya istri yang tidak hanya peduli pada urusan dunia, tapi juga peduli pada urusan akhirat. Berarti kalau para istri, hendaklah para istri punya suami yang tidak hanya peduli pada urusan dunia mereka, tapi juga peduli pada urusan akhirat. Jamaah yang dimuliakan Allah. Kalau kita nggak punya ilmu agama, minimal, ini kadar minimalnya, saya mengajak kita, ayo fasilitasi istri kita untuk belajar agama. Jangan sampai sebagai suami kita tidak ngajar mereka mau belajar, kita larang-larang, dan kita tidak memfasilitasi mereka. Kita nggak ngajar ngaji, mereka mau belajar ke rumah Quran atau ke seorang ustazah, dan ustaz kita nggak meri. Di rumah kita nggak ngajarin mereka agama, mereka mau hadir kajian, nggak kita antar. Nah, ini kadar minimal yang harusnya kita antar, yang harus kita lakukan sebagai seorang suami, mendidik istri kita. Tapi kebanyakan para suami, dia cuek dalam urusan ini. Allah berfirman di At-Tahrim ayat ke-6. Ayat ini insyaallah kita banyak hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, qu anfusakum, jaga diri kalian, wa ahlikum nara, dan jaga keluarga kalian dari siksa api neraka. Waquduhan nas, yang mana api neraka tadi kata Allah bahan bakarnya manusia, wal hijarah, dan batu, alaiha malaikah, di dalam neraka itu ada malaikat ghilaz yang sangat serem sekali, syadid, keras, la ya'suna ma amarahum, la ya'suna Allah ma amarahum, mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah. Tidak mungkin kita bisa menjaga diri dan keluarga kalau kita tidak punya ilmu. Maka penting seorang suami membekali dirinya dengan pemahaman-pemahaman agama, supaya dia bisa menjaga istrinya dari siksa api neraka dan menuntun keluarganya ke dalam surganya Allah. Dan yang kedua tadi, mari kita jangan hanya peduli pada urusan dunia keluarga kita, tapi juga mesti peduli pada urusan akhirat mereka. Urusan dunia wajib, ya, kita nafkahi mereka, sandang, pangan, papannya. Tapi urusan akhirat jauh lebih penting lagi. Manusia itu punya 2 unsur. Ada unsur fisik dan ada unsur ruh. Sama istri kita hanya peduli urusan fisiknya, tapi ruhnya terkadang gersang. Urusan fisiknya, dunianya kita penuhi. Nyanak kemana-mana kita ajak, nyanak melini itu kita beli, tapi ruhnya gersang. Maka disinilah pentingnya kita memberi nasihat, pentingnya kita membimbing mereka. Di Quran surah Thaha ayat 132, Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis-shalah, suruh, kata Allah, keluarga kalian salat, wastabir 'alaiha, dan bersabar kalian menyuruh keluarga salat. Dalam hal ini juga istri. Banyak para suami sibuk begawi dari pagi, siang, malam, ya. Kadang dia tidak pernah mengingatkan istrinya dan tak tahu apakah istrinya sholat atau tidak.
harus kita nasihati. Sesibuk apapun kita tanya, Bunda, Umi, lah sholat belum? WA, telepon mereka. Nah, ini yang harus kita lakukan. Jadi jangan hanya peduli pada urusan dunia mereka, tapi kita lupa pada urusan akhiratnya. Di hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi bersabda, rahimallahu rajula, Allah akan merahmati seorang suami qama minal lail, yang bangun di malam hari, fasalla, lalu dia sholat dan mengajak istrinya sholat, wa ayqadha imra'atah, dan dia bangunkan istrinya, ayo bangun kita sholat. Kalau bininya nggak mau, kata Nabi, fa in abad nadaha fi wajhihal ma, dipercikkan air. Saking dia pengen sholat tahajudnya bareng istri. Jangan-jangan para suami puluhan tahun menikah tidak pernah ngajak istri tahajud bareng. Suami yang soleh dan rumah tangga yang berkah, ibadahnya nggak masing-masing, tapi ibadahnya berjamaah. Baca Qur'annya berjamaah, kemudian tahajudnya bareng, berkah itu. Bila perlu datang ke majelis ilmunya barengan, ngajak anak pula. Nah ini Masya Allah, secara tidak langsung mengajar kepada anak kita, nah suatu saat kalau kamu punya istri, punya suami, ajak mereka ibadah bareng. Dan suami yang seperti ini, kata Nabi, dirahmati oleh Allah, yang dia tahajud tidak sendirian, tapi dia mengajak istrinya untuk tahajud bareng. Jamaah yang dimuliakan Allah, sekali lagi ayo kita bimbing istri kita dalam ketaatan kepada Allah. Jangan sampai kita melakukan kesalahan hanya peduli pada urusan dunianya dan tidak pernah mendidik mereka, mengarahkan mereka kepada urusan akhirat. Suami yang baik paling tidak dua modalnya. Dulu pernah saya sampaikan di hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, baik agama, baik akhlak. Dengan baik agama, itulah modal kita. Baik agama ini artinya pemahaman agamanya termasuk diantaranya. Dengan ini kita bisa membimbing istri kita menuju surga. Dengan ini kita bisa menyelamatkan anak istri kita dari siksa api neraka. Maka kita mesti baik agama, baik akhlak. Dengan ini kita bisa memuliakan istri kita. Karena kita sering mengatakan surga istri tergantung seberapa taat mereka kepada suami, tapi kita sering lupa surga suami tergantung bagaimana dia memperlakukan istrinya. Nomor 6, kesalahan para suami yang banyak dilakukan oleh para suami itu adalah mereka terkadang bersikap kasar kepada istrinya dan juga melarang istrinya untuk menyalurkan hobinya. Nah, ini kesalahan kita, Pak. Rasulullah SAW punya istri namanya Aisyah radhiyallahu anha. Saat Aisyah masih kecil, Aisyah bermain dengan bonekanya, Nabi tidak melarang. Ketika Aisyah sudah menjadi istri beliau, tiba-tiba ada orang Habasyah yang bermain dengan permainan mereka. Nabi mengajak, ayo kita nonton, kata Nabi. Ayo kita nonton. Dan Nabi tidak nyuruh pulang dulu. Ayo kita pulang. Nah, Nabi membiarkan Aisyah, kata Aisyah, sampai aku sendiri yang pengen pulang. Artinya Nabi itu memberikan ruang yang luar biasa agar istrinya mendapatkan kesenangan selagi itu tidak dilarang. Nah, kita, Pak, jarang ngajak istri. Maaf, kalau zaman sekarang kan kita pacak ngajak dia nonton, makan bareng, makanan yang dia sukai. Jarang sekali kita. Di rumah lah ketemu dinding, tiap hari ketemu dinding, bertemu dengan tangisan anak, kotoran anak, stres mereka di rumah. Maka sesekali ayo kita ajak mereka keluar. Ini yang terkadang kita sering abai, hal-hal sepele tapi berdampak besar. Bisa stres istri kita. Nah, suami yang soleh, suami yang baik, dia membiarkan istrinya menyalurkan hobinya. Kalau istrinya mungkin hobi nonton, ya diajaknya nonton. Ya, sekarang kan banyak film-film Islami yang bisa kita tonton dan tidak hanya mendapatkan kesenangan, tapi kita juga mendapatkan banyak ilmu dari film-film tadi. Film-film religi. Lagu-lagu kan banyak lagu-lagu religi yang kalau kita dengar berdua dengan istri kita di mobil, atau mungkin sekarang kita punya laptop, tablet, HP, nonton bareng istri kita.
film-film yang bisa membuat istri kita bahagia. Nah, ini kita sering abai kadang. Jadilah suami yang peka pada hal-hal kecil sama istrinya, yang pada akhirnya istri kita bisa berbahagia. Bila perlu memberi hadiah sama istri kita, tidak hanya di momen-momen penting. Pulang begawi, bila perlu bawa emas 5 gram. Insya Allah semangat istri kita begawi, Sri Soke dak disuruh ke lamot kupi kayak kita. Tapi kita jarang. Kadang kita baru ngasih hadiah itu kapan? Nunggu momen penting. Nunggunya ulang tahun, nunggu ulang tahun pernikahan. Tapi di momen-momen biasa kita jarang ngasih kejutan. Ayolah, kasih kejutan. Rasulullah bersabda, tahabu, kata Nabi. Saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Kasih mereka hadiah. Sederhana aja. Pulang begawi bawa bunga. Nah, itu seneng banget istri kita. Tapi men pacak taruh duit dah bunga tadi. Men bunga dah berduit. Nah, untuk apa kata bini? Taruhlah duit selip 100 200 ya, gala seneng mereka. Kecil ini, sederhana, tapi bisa membuat mereka bahagia hidup bersama dengan kita. Di sini kadang para suami itu kurang peka. Jamaah yang dimuliakan Allah. Berikutnya, kesalahan kita para suami dalam berumah tangga yang ketujuh. Nah, ini bagi mereka yang poligami, tapi tidak adil kepada istrinya. Tapi di sini tidak dia yang poligami kan? Bang Indra poligami tak? Tidak. Sebab tahu diam-diam. Di sini insya Allah tidak ada kita yang poligami. Ya, di sini termasuk orang-orang yang, kalau yang duduk di masjid ini ya, jangankan nak ngomong berniat tidak berani kadang gitu ya. Iya takut tidak berani, berniat tidak berani, apalagi nak ngomong gitu kan. Kalau keinginan tidak usah bohong, insya Allah kita ada semua ya. Keinginan ada, cuma tinggal berani pedak tadi. Seandainya ada yang poligami, maka dia wajib adil kepada istrinya dalam urusan dunia, tapi dalam urusan materi maksud saya. Dalam urusan cinta nggak mungkin kita bisa adil kalau yang poligami, karena ada ayatnya di Quran surah, saya baca dulu. Quran surah An-Nisa ayat 129. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum, kata Allah. Tidak mungkin, kalimatnya tidak menggunakan lan itu. Sekali-kali kalian tidak akan pernah bisa adil, kata Allah, kepada istri-istri kalian. Walau harastum, walaupun kalian berusaha. Tidak bisa adil ini dalam perkara apa? Cinta. Pasti yang satu istri yang dimadu, yang pertama istri yang diracun, kan kalau punya istri kedua. Istri pertama yang diracun, istri kedua yang dimadu. Antara dua istri ini, yang satu istri muda, yang satu istri tua. Dua-duanya pasti nggak mungkin sama tuh. Kalau materi bisa sama, rumah sama, pacak kita beri, uang bulanan bisa sama, kendaraan bisa sama, perhiasan bisa sama. Tapi masalah cinta, nah ini Allah sendiri yang mengatakan, nggak mungkin kita bisa adil. Nah, adil yang Allah tuntut bagi mereka yang poligami itu tidak dalam urusan cinta dan kasih sayang, tapi dalam urusan materi. Nah, para suami itu terkadang ketika poligami tidak bisa adil dalam urusan materi. Suami yang tidak adil dalam urusan materi, nah ini yang nanti disebutkan oleh Nabi dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad ya, dalam musnadnya. Nabi bersabda, "Man kana lahu imra'atani," barang siapa yang punya dua istri, kata Nabi, "yamilu li ihdahuma 'alal ukhra," dan dia tidak adil dalam urusan materi, berlebihan kepada salah satunya, "ja'a yaumal qiyamah ahadun shiqqaihi ma'ilun," maka hari kiamat jalannya pincang, kata Nabi. Sehingga hati-hati kalau yang poligami tidak adil dalam urusan materi, pincang dia. Kalau dalam urusan cinta tadi tidak bisa, ya pasti kita nggak bisa adil. Tapi dalam urusan materi, nah di sini kita mesti adil. Termasuk dalam urusan pembagian jatah tinggal. Nah, ini sebenarnya kalau bab poligami ini agak detail dia. Ada pembagian jatah malam istri.
Bisa jadi misalkan 3 malam pertama di istri pertama, 3 malam kedua di istri kedua. Nah, malam yang ketujuhnya diundi, baca cara macam ya bisa. Bisa juga salam seling. Cuma nih kalau istrinya agak jauh, rumahnya letih nih. Nah, kalau tinggal satu kota di Pangkal Pinang agak aman. Tapi si kok Sungai Liat, si kok Pengkal, nah itu biasanya enaknya 3 hari 3 hari. Kelak lah, suatu saat kita belajar masalah ini insya Allah. Kalau pengen nian gitu. Jamaah yang dimuliakan Allah, yang ke-8, kesalahan para suami berikutnya, cuek kepada istrinya dan tidak memperbaiki pernikahan. Ya, dia mengabaikan istrinya. Di surah Ta'liq ini di poin keempat. Jika suami tidak memperdulikan istri selama berapa bulan? 6 bulan. Berturut-turut diperbaiki masalah rumah tangga, ada masalah, dia tidak negur bininya. Tidak menegur, tidak menafkahi istrinya. Dia memberikan sanksi secara sosial kepada istrinya. Yang seperti ini di surah Ta'liq hanya boleh kita lakukan maksimal 6 bulan. Kalau istri selama 6 bulan kita tidak pedulikan, lalu dia tidak ridho, masuk bulan ketujuhnya, dia boleh datang ke pengadilan agama untuk menggugat cerai suaminya, dan itu dibolehkan secara negara. Kalau di bab fikih, kalau saya nggak salah, nanti silakan koreksi saya, kena di bab ilak namanya. Ilak itu hanya boleh 4 bulan. Tapi di hukum, kompilasi hukum Islam, sudah masuk sistem hukum positif Indonesia, suami boleh tidak menegur istri maksimalnya 6 bulan. Setelah 6 bulan, dia mesti negur istrinya, atau dia mesti ngambil keputusan rumah tangganya dilanjutin atau tidak. Tidak boleh dia menggantung status pernikahan istrinya. Dan ini banyak terjadi di masyarakat. Jamaah saya tidak 1-2 yang cerita tidak ditegur kayak laki lah bertahun-tahun. Ada suami yang macam ini, suami yang tidak bertanggung jawab. Jadi kalau kita punya masalah rumah tangga, selesaikan. Pernah tidak Nabi memberi sanksi sosial kepada istrinya? Pernah. Tapi Nabi maksimalnya, di dalam hadis diceritakan oleh Ummu Salamah, di hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, sahih hadisnya, dari Ummu Salamah, Nabi itu pernah bersumpah tidak mau mendatangi istrinya sebulan. Dan ketika di hari ke-29 beliau menyelesaikan sumpahnya, beliau mendatangi istrinya. Pas ditanya oleh istrinya, wahai Nabi Allah, kenapa engkau tidak menyelesaikan sampai sebulan? Kenapa sampai 29 hari? Dijawab sama Nabi, bukankah dalam sebulan itu ada yang 29 hari, kata Nabi. Nah, ini menunjukkan, pertama, boleh kita memberi sanksi sosial secara hukum ini. Kalau memang istri kita tidak dengar nasihat kita, mau idhoh kemarin, boleh dengan sanksi sosial, maksimalnya sebulan. Dan itu pernah dilakukan Nabi. Yang kedua, bolehnya memberi sanksi sosial, tidak boleh, kalau di dalam keterangan hadis ini, lebih dari sebulan. Walaupun di dalam kompilasi hukum Islam, berapa tadi? 6 bulan. Makanya kalau kita punya keluarga, punya anak, punya seperadi, punya kawan, punya tetangga, yang pernikahannya digantung oleh suaminya, cek berapa lama. Kalau ternyata lebih dari 6 bulan, sarankan dia datang ke pengadilan agama. Suami yang macam ini tidak gentle, dia nggak bisa menyelesaikan masalah rumah tangganya, berarti dia pengen hukum yang menyelesaikan masalah rumah tangganya. Saya tuh sering, kadang ada orang tua, Ustadz, anak saya tidak ditegur kayak laki ya. Ada Pak, lah bertahun-tahun Ustadz, apa yang harus kami lakukan? Saya ingatkan lagi biasanya mereka, Bapak dulu pas menantu Bapak mace sewa Ta'liq, Bapak dengar enggak? Di sewa Ta'liq itu ada butir keempat. Jika suami mengabaikan dan tidak memperdulikan istrinya 6 bulan berturut-turut dan istri tidak ridho, datang dia ke pengadilan agama, membayar iwat berapa? 10.000 dan dikabulkan oleh hakim, jatuh talaknya. Ya gitu aja, kata saya solusinya. Ya, berarti kita pun tidak boleh menggantung status pernikahan istri kita. Kalau punya masalah, ayo kita selesaikan.
Kalau memang lada pacak dipucak lagi, tidak tahu ngapain lah. Harus gentle kita. Jangan tidak bertegur. Oh iya, saya ingat. Tahun kemarin, datang seorang orang tua. Kalau saya tengok umurnya di atas 50, hampir mendekat 60. Dari wajahnya saya nampak, ketengok. Tidak mungkin umurnya di bawah 50. Si bapak itu cerita, rumah mereka sudah disekat. Bagian dapur untuk istrinya, dia bagian depan. Jadi benar-benar urusannya sudah lakum dinukum waliyadin, tapi belum bercerai. Berapa lama Pak? Kata saya. Lah lebih 5 tahun Ustaz kami macam ni, kata dia. Jadi istrinya menguasai dapur, dia menguasai ruang tamu. Terus bapak makan gimana? Baju bapak gimana? Saya Ustaz laundry, makan warung Padang tiap hari, katanya. Ini rumah tangga yang macam apa, yang macam ni, kata saya. Bapak harus ngambil keputusan. Dan itu disaksikan oleh anak-anak mereka yang sudah menikah. Gak bisa. Bapak ngasih contoh yang tidak bagus, kata saya. Dia bingung apa yang mesti dia lakukan. Karena mungkinlah sampai pada titik tidak tahan lagi nengok sikap istrinya macam itu, sampai disekat dan segala macam. Nah, nggak boleh dalam Islam. Kita memberi sanksi sosial itu hanya 6 bulan maksimal, kata saya, secara hukum negara. Secara hukum Islam, kalau pengen nyontoh Nabi, sebulan. Bahkan bila kita mencintai istri kita, jangankan sebulan, kita tidak ditegur kayak bini kita sehari, gila nak pecah asa dunia nih. Iya, kalau kita sayang sama istri, tidak ditegur sama istri, WA tidak dibalas, itu kan udah pusing gitu. Kecuali suami yang menikmati dengan kesalahannya ya. Kalau kita sayang dengan istri kita, sehari gelah lain nasa. Jadi ayolah, jangan jadi suami yang tidak gentleman. Ada masalah rumah tangga, mari selesaikan baik-baik. Kalau memang tidak bisa diperbaiki, tidak tahu apalah. Jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian berikutnya, kesalahan yang ke-9 yang banyak dilakukan para suami adalah ketika suami terlalu gampang menceritakan aib rumah tangganya. Walaupun hanya sekedar canda, nggak boleh. Kadang kita di warung kopi berkisah kayak kawan kita, macam mana bini katidu, si kok ngisah ngigau, si kok ngisah ngorok, nggak boleh. Si kok ngisah ngiler, nggak boleh Pak. Canda niatnya, jangan. Ya, canda aja nggak boleh, apalagi serius. Jangan pernah menceritakan aib istri kita kepada siapapun. Ketika Muawiyah bin Haidah al-Qusyari bertanya kepada Nabi, "Ya Rasul, apa hak istri yang wajib kami tunaikan?" 5 kata Nabi. Yang pertama, antutaimaha iza ta'imta, kalian kasih mereka makan seperti kualitas makanan yang kalian makan. Yang kedua, wa antaksiha iza tasaita, kalian kasih mereka baju seperti kualitas baju yang kalian pakai. Yang ketiga, wala tadribul wajha, jangan pukul wajah. Nah, yang menarik yang nomor 4 yang ada kaitannya nih. Wala tuqabbih, jangan jelek-jelekan istri kalian. Artinya jangan dibuka aib istri kepada siapapun. Lebih-lebih maaf ngomong kepada mak bak kita, keluarga besar kita. Dia akan menjadi menantu yang paling bejat di mata mak bak kita kalau kita buka aib kita. Bisa jadi suatu saat mak kita nanya, "Macam mana bini kak?" "Alhamdulillah mak, rajinnya masak." Walaupun mungkin tidur terus gawi ya. Tapi kita tutup aib itu. "Bagaimana istri kamu?" "Alhamdulillah mak, tidak pernah marah." Padahal tiap hari yang ngeruci. Tutup aibnya. Jangan sampai istri kita buruk namanya di mata mak bak kita. Adik-beradik juga kadang kan macam ya juga. Kita ngopi, kita ngobrol kayak adik-beradik, pasti suatu saat mereka nanya, "Macam mana istrimu?" Ya kita bilang aja, cerita aja yang baik-baik aja. Jangan cerita yang tidak-tidak. Ini tanggung jawab kita. Al-Baqarah 187. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, kata Allah. Istri kalian itu pakaian buat kalian dan kalian pakaian buat mereka. Fungsi pakaian itu pertama, memperindah mereka yang make. Artinya kita harus membuat bangga pasangan kita. Seperti yang tadi dilakukan oleh Abdullah bin Abbas. Kita pengen istri kita berhias, kita pun mesti berhias. Kita suka istri kita misalkan jilbabnya panjang,
rajin belajar agama, kita pun harus rajin berangkat sholat berjamaah ke masjid, duduk di majelis ilmu. Buat istri kita bangga punya suami kayak kita. Itu fungsi pakaian, membuat bangga mereka yang make. Makanya kalau kita beli baju, tidak sebasing. Ini kira-kira pede tidak kita make. Yang kedua, fungsi pakaian melindungi mereka yang make. Jangan sampai kita menyakiti istri. Yang ketiga, fungsi pakaian menutup aurat. Artinya jangan sampai kalau kita pengen jadi suami yang baik, kita buka aib kesalahan istri kita. No. Nabi bersabda, kata Rasulullah, inna min asyarrin nasi indallahi manzilatan yaumal qiyamah. Orang yang paling buruk kedudukannya di hadapan Allah nanti pada hari kiamat, ar-rajulu yufdi ila imraati wa tufdi ilaihi thumma yanshuru sirraha. Suami yang begitu mudah membuka aib istrinya kepada siapapun, baik di dunia nyata, lebih-lebih di dunia maya. Jangan Pak, tutup aib istri kita. Istri kita tuh gambaran kita. Kalau kita ceritakan aibnya, berarti kita sedang membuka aib kita. Tutup ya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan beberapa materi ini bisa menjadi tambahan iman, ilmu, dan amal bagi kita semua, dan bisa menjadi modal agar kita bisa menjadi suami yang soleh. Tak peduli sebanyak apapun kesalahan kita dalam berumah tangga sebelumnya, perbaiki. Selagi Allah masih memberikan kesempatan kepada kita dalam pernikahan, dalam hidup ini, artinya Allah masih memberikan ruang yang sangat banyak sekali bagi kita untuk memperbaiki apa yang salah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah menilai dengan masa lalu kita. Rasulullah bersabda, innamal a'mal bil khawatim. Amal yang Allah nilai dari kita adalah amal yang nanti saat kita meninggal dunia. Husnul khotimah atau su'ul khotimah. Perbaiki ya. Perbaiki, saya yakin tidak ada suami yang sempurna. Tapi dengan segala ketidaksempurnaan kita, kalau kita memperbaiki, kita akan menjadi suami yang sempurna. Kita ini orang yang pernah salah, tapi insya Allah kita pengen jadi orang yang soleh. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi rumah tangga kita, menjadikan kita suami yang soleh, yang beriman, yang bertanggung jawab, tidak hanya pada urusan dunia keluarga kita, tapi juga urusan akhirat mereka. Semoga istri kita menjadi istri yang salehah, taat dan patuh kepada apapun perintah kita, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melembutkan hati kita para suami agar bisa terus mau berubah menjadi suami yang baik dari hari ke hari, yang bisa membimbing keluarganya menuju surganya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.